Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bi khair wa afiyah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah Emi untuk belajar bahasa Indonesia KD 3.4 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum mempelajari pelajaran lebih lanjut, Ustazah mau menanyakan nih, kira-kira masih ingat gak teman-teman tentang ciri makhluk hidup yang ketiga? Semoga teman-teman di rumah masih mengingatnya ya. Nah, Ustazah mau menanyakan nih, apakah teman-teman semua mengingat masa kecilnya? Kira-kira kalian bisa belajar sendiri nggak ya? Tentu saja tidak. Nah, Ustazah kasih tahu ya bahwa pertumbuhan manusia, kemudian perkembangan manusia, tinggi badan manusia, berat badan manusia, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk membaca, semuanya dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan manusia pada diri manusia. Nah, kira-kira ada yang tahu tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya suatu ukuran baik tinggi badan atau berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan fisik, kecakapan, emosi, dan pikiran manusia untuk menuju dewasa. Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan manusia akan terus berkembang, sedangkan pertumbuhan manusia itu terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa nanti. Setelah dewasa, pertumbuhan akan berhenti. Nah, pertumbuhan manusia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah makanan, olahraga, dan juga keturunan dari orang tua atau genetik. Lalu, apakah dalam pertumbuhan memerlukan makanan yang sehat dan bergizi? Nah, tentu saja iya. Makanan yang sehat dan bergizi diantaranya adalah makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk, yang ketiga sayuran, keempat buah-buahan, kelima susu. Nah, sekarang kita mempelajari pembelajaran lebih lanjut ya, apa itu makanan pokok, lauk pauk, dan sebagainya. Makanan pokok adalah makanan yang biasanya mengandung karbohidrat, contohnya adalah nasi, jagung, roti, sagu, dan sebagainya. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai zat penghasil tenaga. Yang kedua adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk itu biasanya mengandung protein sebagai zat pembangun yang memberikan energi lebih cepat daripada karbohidrat seperti daging, kemudian ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lalu apa fungsi dari protein? Nah, fungsi dari protein dari tubuh adalah sebagai penyeimbang dalam tubuh. Protein dapat dibagi menjadi dua, diantaranya adalah protein hewani dan protein nabati. Apa itu protein hewani? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya adalah telur, daging, ikan, dan sebagainya. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah tahu, tempe, dan sebagainya. Lalu, makanan yang sehat dan bergizi yang ketiga adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu merupakan sumber vitamin bagi tubuh, terutama vitamin K, yang mengandung pada sayuran hijau, seperti kangkung, bayam, wortel, buncis, brokoli, selada, dan sebagainya. Namun, wortel itu termasuk vitamin A, yang bisa menyehatkan kesehatan mata kita. Makanan yang bergizi yang keempat adalah buah-buahan. Nah,
Tubuh manusia itu pasti membutuhkan asupan vitamin C dan juga serat untuk melancarkan proses pencernaan. Nah, asupan tersebut didapat dari buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya karena di dalam susu itu mengandung mineral, lemak, protein, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangan ya. Apa itu perkembangan? Masih ingat nggak teman-teman semuanya? Perkembangan adalah perubahan fisik, kecakapan, emosi, dan pikiran manusia menuju dewasa. Adapun contoh perkembangan manusia adalah pada saat bayi kita hanya digendong oleh ayah bunda. Namun seiring perkembangan fisik, akhirnya kita bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, bisa melompat, dan lain-lain. Contoh perkembangan manusia yang kedua adalah pada saat kita kecil, biasanya kita akan menangis ketika kita kehilangan sesuatu. Namun, seiring dengan perkembangan emosi, ketika kita sudah besar, kalau kita kehilangan sesuatu, pasti kita akan mengikhlaskannya. Nah, kesimpulannya dari sini, Ustazah akan menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu akan berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Namun dengan perbedaan manusia semua harus saling menghargai dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Nah, seperti ayat Al-Quran ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukran. Assalamualaikum.